Halo sobat-sobat Budiman, saya Maria Elviani Jelita. Saya mahasiswi Stipa Santo Silirus Ruteng. Sekarang saya semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Adapun sub pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Yang kedua, instrumen internasional pencegahan korupsi. Dan yang ketiga, pencegahan korupsi dengan belajar dari negara lain. Sedikit pengantar, yaitu berkaitan dengan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Lalu, selama ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 kali. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerjasama internasional pada masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Itulah sedikit latar belakang berkaitan dengan perlunya gerakan instrumen dalam tindakan pencegahan korupsi. Pokok pembahasan yang pertama yaitu gerakan organisasi internasional. Di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Austria pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Yang kedua yaitu Bank Dunia. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau pro kondisi dari Bank Dunia. Memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Yang ketiga yaitu OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Di sini bahwa pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OECD hanya melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana tetapi juga masalah perdata, keuangan, dan perdagangan serta hukum administrasi. Pada tahun 1997, Convention on Very of Foreign Public Official in International Business Transactions disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukum pidana, bagi para pelaku, serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur. Yang keempat yaitu masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada tahun sekitar 1996. Tahun 1997,
The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dan penerapan hukum. Pokok pembahasan yang kedua yaitu Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Di sini terdiri dari dua lembaga, yaitu yang pertama Transparency International. Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index. Selanjutnya, CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPI ini disusun dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1 sampai 10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik, sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya. Lembaga yang kedua yaitu TIRI. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis atau inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Itulah Lembaga Swadaya Internasional. Pokok pembahasan yang berikut yaitu instrumen internasional pencegahan korupsi. Ada berbagai instrumen dalam pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu masalah pencegahan, kriminalisasi, kerjasama internasional, dan yang terakhir yaitu pengembangan aset-aset hasil korupsi. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu pencegahan korupsi, di mana belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui. Dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International atau TI, India mendapati ranking lebih baik daripada Indonesia. Di India, polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup, diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertahanan. Dari survei TI pada tahun 2007, India menepati peringkat 72, di mana India sama kedudukannya dengan Cina dan Brazil. Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Sri Lanka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia, dan Togo dari 180 negara yang disurvei.
peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Sobat-sobat yang budiman, itulah penjelasan berkaitan dengan gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Semoga penjelasan saya ini bisa menambahkan wawasan pengetahuan teman-teman tentang apa itu korupsi dan bagaimana pencegahan terhadap korupsi itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel YouTube. Thank you.